Welcome back to Mr. Candy Channel. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Dalam penyertaan Tuhan, kita akan mengalami keberuntungan. Dalam penyertaan Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jangan kemana-mana, jangan skip tayangan ini, video ini. Dan saudara akan mengikuti langkah demi langkah bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Dan keuntungan apa saja yang kita terima kalau kita disertai oleh Tuhan. Like, comment, subscribe, dan tekan bell untuk terus mengikuti update video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Salam kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada diberkati oleh Tuhan. Kita yang menyaksikan tayangan ini pasti berkata, saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Seperti apa yang saya katakan bahwa orang percaya itu harus mengalami penyertaan Tuhan. Orang percaya itu harus disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang percaya, yang disertai oleh Tuhan akan mengalami keberuntungan, akan mengalami keuntungan. Keuntungan apa saja yang didapati apabila orang percaya itu disertai oleh Tuhan? Sebagai contoh dalam firman Tuhan, di sini dikatakan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Haleluya. Contoh konkret yang ditulis dalam firman Allah tentang Hizkia yang disertai oleh Tuhan, dan Alkitab katakan bahwa Hizkia kemana saja dia pergi berperang, ia mengalami keberuntungan. Tuhan menyertai dia kemana pun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Haleluya. Keberuntungan pasti menjadi bagian orang yang disertai oleh Tuhan. Sebagaimana Hizkia mengalami keberuntungan karena Tuhan menyertai hidupnya. Alkitab katakan Hizkia tidak takluk kepada Asyur. Awalnya Hizkia takluk kepada Raja Asyur. Awalnya Hizkia dia takluk dalam kepemerintahannya, dia takluk kepada Raja Asyur. Sehingga dia harus mempersembahkan korban, dia harus mempersembahkan apa yang dia miliki, kekayaan yang dia punya, harta yang dia dapatkan, dia harus persembahkan kepada Asyur. Takluk artinya diperhamba. Tetapi dalam cerita firman Tuhan, dalam pasal yang ke-18 dari kitab 2 Raja-Raja ini, bagaimana Hizkia tidak lagi takluk kepada Asyur, kepada Raja Asyur, tapi justru sebaliknya, Hizkia balik melawan Raja Asyur. Ini dikarenakan Hizkia disertai oleh Tuhan. Penyertaan Allah akan membuat orang melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membuat orang untuk mengalami pembelaan Tuhan. Hizkia dibela oleh Tuhan dan dia berani untuk melawan Asyur karena dia mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membuat kita merasakan satu pembelaan yang luar biasa, satu pembelaan yang ajaib, satu pembelaan yang sempurna dari Tuhan. Kalau kita disertai oleh Tuhan, maka sebagaimana yang dialami oleh Hizkia, itu pun akan menjadi bagian kita. Sebagaimana yang diterima oleh Hizkia karena dia disertai oleh Tuhan, maka saya percaya kita yang ada, kita yang menyaksikan tayangan ini, kita yang menyaksikan video ini akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan gak pilih-pilih. Amin. Tuhan tidak pandang bulu. Kalau kita
mau disertai oleh Tuhan, kalau kita mau mengalami keberuntungan dalam hidup ini, maka minta terlebih dahulu kita disertai oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Ada 3 hal yang diajarkan firman Allah dari kisah Hizkia ini bagi kita untuk kita dapat mengalami penyertaan Tuhan. Yang pertama, ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ini dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Perhatikan, Alkitab katakan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Patronnya Daud, bapa leluhurnya. Contohnya Daud, bapa leluhurnya. Siapa yang tidak kenal Daud? Siapa yang tidak tahu Daud? Alkitab katakan Daud adalah orang pilihan Tuhan. Siapa yang tidak tahu Daud? Bahwa Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Maka contoh yang diambil oleh Hizkia, teladan yang dia lihat adalah Daud, bapa leluhurnya. Sehingga Alkitab katakan dia melakukan apa yang benar seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud yang benar, itu pun yang dilakukan oleh Hizkia. Kalau kita melakukan apa yang benar dalam hidup ini, maka saya percaya kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Hizkia alami penyertaan Tuhan karena dia melakukan apa yang benar seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Saya mau katakan hari ini, kenapa kita nggak mengalami penyertaan Tuhan? Bukankah kita orang percaya? Kenapa orang percaya banyak sekali tidak mengalami penyertaan Tuhan? Kenapa banyak orang yang dikatakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi toh sampai hari ini saya tidak mengalami penyertaan Tuhan? Maka kita introspeksi diri, kita cross check hidup kita. Kenapa? Adakah sesuatu yang salah dengan kita? Adakah sesuatu yang keliru yang kita kerjakan? Adakah yang minus yang kita buat? Mungkin selama ini kita tidak melakukan apa yang benar, sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita orang Kristen. Tapi ketika kita tidak melakukan apa yang benar, maka kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan hanya bagi mereka yang melakukan apa yang benar. Mungkin kita berkata, saya sudah melakukan apa yang benar. Tapi benar menurut ukuran kita, belum benar menurut ukuran Tuhan. Yang benar menurut ukuran Tuhan adalah sesuai dan tertulis di dalam firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang ditulis dalam firman Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan, itulah yang harus kita buat. Jangan kita menambahi, jangan kita mengurangi apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menganjurkan kita untuk melakukan apa yang ditulis, apa yang diminta, maka itulah yang harus kita kerjakan. Maka kita pasti akan melakukan apa yang benar. Kita tidak akan keliru dengan setiap tindakan kita, dengan setiap perbuatan kita. Maka Alkitab katakan, maka engkau akan mengalami penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena saya melakukan apa yang benar, sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi kesempatan ini, kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Karena penyertaan Tuhan memberi keuntungan bagi kita. Dan caranya bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan adalah ketika kita melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya jaminkan kita akan mengalami penyertaan yang daripada Tuhan. Sebagai contoh dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-31, 2 Tawarik pasal 31, di sana ditulis begini firman Tuhan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-31,
ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Haleluya. Alkitab katakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di mata Tuhan. Maka dalam segala usaha yang dia kerjakan, ia berhasil, ia beruntung. Kenapa? Dasarnya melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak bertentangan dengan apa yang ditulis dalam firman Allah, apa yang ditulis dalam kitab perjanjian ini. Ia melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Jadi orang yang melakukan kebenaran firman Allah, orang yang melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Allah adalah yang melakukan dengan sepenuh hati. Jadi melakukan yang benar harus dengan sepenuh hati. Maka kita akan alami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami penyertaan dalam hidup ini, maka yang kedua, ayat yang kelima dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, di sana dikatakan begini: ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Haleluya. Ia melakukan semuanya dengan benar, dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, dia melakukan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Ia percaya kepada Tuhan. Kenapa dia percaya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan dalam hidupnya. Tuhanlah yang dapat memberikan kemenangan dalam hidupnya. Hizkia hanya percaya kepada Tuhan. Hizkia hanya percaya kepada Allah yang dapat memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Sudahkah kita percaya sungguh kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan hari-hari ini. Kepercayaan kita jangan hanya tertulis dalam sebuah kertas kecil yang dinamakan KTP Kristen, pengikut Kristus. Tidak berhenti di situ, tapi aksi kita pun harus dinyatakan dengan setiap tindakan, dengan setiap perbuatan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita lihat dalam contoh firman Tuhan, Hizkia dia percaya kepada Tuhan. Contoh lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang begitu percaya kepada Allah. Dikatakan dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ayat 6 mulai 16 sampai dengan ke-18. Di sana dikatakan, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, namun kami tetap percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Konsekuensi yang mereka harus terima adalah hukuman dari hal yang mereka jalani dalam hidup mereka. Mereka tidak mau menyembah apa yang dibuat tangan manusia, sebab mereka hanya tahu dan mereka hanya yakini, mereka hanya percayai hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kepercayaan ini yang harus ada dalam hidup kita. Kepercayaan ini yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kepercayaan ini yang harus kita pegang erat. Maka kita akan alami penyertaan Tuhan. Kepercayaanmu yang akan membawa engkau alami penyertaan Tuhan. Yang ketiga, untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, ayat yang ke-6 dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ini dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Dengar baik-baik. Hal yang ketiga, Hizkia berpaut kepada Tuhan. Hizkia hanya berpaut kepada
Tuhan. Kalimat selanjutnya, dia tidak menyimpang daripada perintah-perintah Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Musa, itu yang dia lakukan. Haleluya. Berpaut kepada Tuhan artinya mencari Tuhan sepenuh hati. Berpaut kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Ketika kita berpaut kepada Tuhan, maka kita alami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berpautlah kepada Tuhan, maka engkau akan alami pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keberuntungan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Hari ini, besok, dan seterusnya, engkau akan lihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup ini. Di tengah-tengah pandemi virus corona sekalipun, penyertaan Tuhan buat kita, buat orang percaya, itu pasti menjadi bagian kita. Alkitab janjikan, keluar masuk rumah kita ada dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan.